Do 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 do. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old, and we will live each day in springtime. And loving you has made my life so beautiful. Every day in my life is feeling love in you, and loving you. I see your sun come shining through, and every time that we, oh, I'm more in love with you. La 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 la. Do 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 do. Loving you. Halo sahabat Kompas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Nina Nostalgia. Di edisi kali ini Nina Nostalgia menghadirkan bintang tamu spesial yang juga spesial seperti di edisi sebelumnya. Nah, di edisi kali ini kalau sahabat Kompas TV tahu, mungkin Anda-anda yang kelahiran di tahun 70-an, mungkin Anda sekarang mungkin berumur di kisaran umur 48 tahun, mungkin saat itu Anda berumur 5 tahun, 10 tahun, mungkin Anda mendengarkan lagu-lagu yang diputar oleh papa mama atau ayah bunda, mungkin gini, lagunya gini. Katakanlah, katakan sejujurnya. Nah, Anda pasti bisa menebak siapa penyanyinya. Artis legendaris di era tahun 1980-an. Kita langsung saja sapa ya, siapa artis tersebut? Mbak Christine Panjaitan sudah ada bersama dengan saya saat ini. Halo, selamat malam Mbak Christine Panjaitan. Halo juga, selamat malam. Ya, apa kabarnya? Nina. Masih cantik aja. Terima awet muda, Mbak kasih, Christine. baik-baik aja. Apa saja kegiatannya saat ini? Ngomong cucu, sekali-sekali nyanyi. Masih kegiatan nyanyi saat Masih, ini? tapi jarang. Oh, oke. Kalau album terakhir ini mengeluarkan album lagi apa tidak Mbak Christine? Udah enggak ya, udah berapa tahun ini udah enggak lah. Jadi fokus ngomong cucu gitu ya? Enggak juga Oh, sih. gitu ya? Masing-masing kan Jadi punya ada orang kegiatan tua. menyanyi gitu ya? Iya. Mbak Christine, kalau sahabat Kompas TV kan sekarang yang generasi milenial ini kan mungkin ada juga yang tidak tahu ya, tapi kita tidak ada salahnya di Nina Nostalgia ini memperkenalkan kembali gitu kan. Mbak Christine Panjaitan ini kan sosok legendaris artis di 1980-an. Kalau misalnya kita bercerita kembali di era tahun 1980-an, Mbak Christine ini kan hits dengan lagu-lagunya dulu kan. Sosok maestro Bang Rinto Harahap yang sangat populer di eranya. Bisa diceritakan kembali Mbak, awal-awal mulanya Mbak Christine terjun di belantika musik Indonesia saat itu. Umur 20 tahun ya kalau nggak salah ya Mbak Christine ya? 10. Oh 10 tahun? Iya. 10 tahun, oke. Bayangin udah 50 tahun lebih yang lalu. Iya 50 tahun itu berarti emas ya kalau nggak salah. Kalau diperkawinkan emas Golden. ya? Oh golden. Iya Oke. betul Gimana Mas. Mbak itu awal-awal? Awal saya masuk ya, saya ini keturunannya penyanyi seniman ya, keturunannya seni. Kakek itu dari mama, bapaknya mama itu adalah komponis esdis. Sudah itu, ada darah seni ya? Iya, dia itu yang bikin lagu Butet, Sing Sing So, Anjuau, aduh banyak sekali lagu-lagu Batak yang dia bikin, lagu perjuangan ya. Turun ke mama penyanyi seriosa di Medan dulu. Akhirnya ya turunlah ke saya. Iya, Berapa jadi bersaudara Mbak? Jadi saya 4 bersaudara. Yang terjun ke musik tuh sebenarnya 2. Almarhum abang saya Robin
saya yang nomor 2. Tapi yang menjadi penyanyi hanya Mbak Christine? Dia Atau juga jadi penyanyi, malah pemain film malah dia. Oh, oke. Iya, cuma ya. Robin Panjaitan. Iya, jadi selalu orang kalau udah bilang Christine Panjaitan pasti disanding-sandingkan sama Bang Robin Panjaitan. Oke. Jadi yang fokus ke penyanyi hanya Mbak Christine? Atau sebelumnya ada? Enggak. Enggak. Kita aja, saya. Terus setelah itu awal mula bertemu dengan Bang Rinto Harahap? Itu waktu saya umur 15-16 ya, SMA kalau nggak salah. Mungkin dia lihat saya, oh enggak, saya awalnya umur 10 tahun tuh nyanyi. Jadi mama sama papa tuh bawa ke Panbers, Panjaitan Bersaudara. Ya, itu juga hits itu di zamannya. Dia lagi ngetop-ngetopnya lagi, saya umur 10-15 tahun. Dibawa ke situ, akhirnya dia bilang ada adik Panjaitannya bisa nyanyi. Dibawa-bawa, saya nyanyi sampai ke Bogor, ke Taman Ria Remaja. Masih kecil Mbak ya? Ke Monas dibawa nyanyi, pokoknya mereka bangga gitu ya punya adik. Akhirnya ya kami jalan sendiri-sendiri, dia dengan jalannya, saya nggak jalannya, tapi dia juga yang bawa saya ke TV, mula-mula TV nggak ada tes dulu ya. Ke TV untuk nyanyi Biduan Cilik gitu. Belum ada idol lah ya. Belum ada. Kalau ada idol juga saya nggak bakalan ikut karena saya bukan orang yang suka bersaing. Gitu ya? Iya, saya takut kalau bersaing udah kalah duluan gitu. Gitu Mbak? Iya, jadi lebih baik nggak usah. Oke. Udah akhirnya saya mulai nyanyi umur 15-16. Bang Rinto lagi nyari penyanyi kayaknya tuh. Jadi dia lihat di TV katanya, oh ini orang boleh nih coba dites. Setahun lah ngetesnya tuh lama. Sampai akhirnya kita nyanyi di TV, lalu dia kasih lagu, dicoba-coba lama sekali. Jadi penyanyi tuh zaman dulu susah kayak sekarang. Sekarang online ya, jadi enak bener ya. Udah, jadi seleksi ketat lah waktu itu ya. Akhirnya ya udah dikontrak sama dia. Saya mulai nyanyi lagu Kapan Datang yang pertama, kurang berhasil. Lalu yang album kedua dicoba lagi, Sudah Ku Bilang tahun 80. Sudah Ku Bilang itu yang waktu Sudah itu? Ku Bilang. Oh iya, Sudah Jangan Ku Bilang. lagi, jangan. Ya itu. Itu bagus sekali responsnya dari, jadi udah mulai dari situ mulai bikin lagu Jangan Simpan Tangismu, Tangan Tak Sampai. Udah itu waktu tahun 85-86 kita rekaman, lalu saya menikah. Jadi saya waktu mempromosikan lagu Katakan Sejujurnya itu saya lagi hamil. Hamil pertama. Itu habis itu Perasaan. Banyak deh. Oh ya, Sudah Ku Bilang, Tangan Tak Sampai, Jangan Simpan Tangismu. Kalau dia Untuk Mama juga orang suka lagunya. Banyak deh. Itu yang Bang Rinto Harahap itu waktu itu kan memilih lagunya Katakan Sejujurnya itu waktu itu kan zamannya kaset ya Mbak ya? Iya. Side A, side B. Kalau kita katakan waktu itu ada 10 lagu, 5 side A 5, side B 5. Menjadi jagoan itu pemilihannya seperti apa waktu itu? Mbak Christine tahu nggak waktu pemilihan lagunya itu dilibatkan apa tidak waktu itu? Apakah pemilihan lagunya, oh Bang Rinto aja deh gitu? Enggak, biasanya dikasih dulu 9 lagu atau 8 lagu, ya, kan 10 lagu ya biasanya. Jagoannya yang mana gitu? 8 lagu dulu, lagu-lagu dari pencipta lain. Oke. Iya, lalu baru nanti kita tunggu masuklah lagunya Bang Rinto. Biasanya terakhir. Ya, jadi nggak dipilih lagi ini untuk jadi hits, enggak. Cuma kadang-kadang Bang Rinto bikin 2 lagu dia. Nah, dipilih deh tuh yang mana tuh yang mau dijadiin judul album. Gitu. Kalau di mata Mbak Christine itu Bang Rinto itu untuk lirik-liriknya tuh gimana sih Mbak? Kalau di mata seorang sosok maestro Bang Rinto Harahap almarhum itu. Kalau bagi saya dia luar biasa. Terutama lagu-lagu untuk saya itu awal-awal semuanya bukan lagu antara kekasih deh kayaknya. Kadang antara Tuhan, udah itu mencintai semesta, mencintai dunia, kayak lagu apa ya, Burung-Burung Putih, itu lagu jangan ada perang di dunia, jangan ada merah-merah, maksudnya darah. Itu gitu. yang menyanyikan Mbak Christine juga ya? Iya, Burung-Burung Putih. Jadi nggak tahu deh, dia tuh menciptakan lagu untuk saya tuh non cinta. Tapi ya belakangan baru Katakan Sejujurnya, Perasaan itu baru ada di antara ya sejenis lain jenis gitu. Kalau Mbak Christine melihat perkembangan lagu-lagu Indonesia saat ini, itu kalau dibandingkan dengan lagu-lagu
saat itu di zamannya Mbak Christine itu seperti apa sih Mbak perkembangannya sekarang? Aransemennya khususnya. Oh, aransemen jauh sekarang lebih Iya. bagus dong. Saya suka banget aransemen sekarang karena mereka nggak satu irama aja satu lagu, ganti-ganti gitu, drumnya nanti begini, nanti begini. Aduh, enak juga sih. Kan ada juga yang di remake ya Mbak kalau nggak salah lagunya Mbak Christine ya? Ada, sama ada. grup Armada. Aha, aha. Ada lagi deh yang nyanyiin lagu itu ya. Saya juga lupa deh siapa. Pokoknya iya, Armada. Pernah saya jadi bintang tamunya Armada ulang tahun ke-10 karena mereka pengen nyanyi tampilin penyanyi aslinya. Cuma saya bicara aja lah. Ada favorit nggak Mbak Christine untuk penyanyi sekarang ini? Penyanyi Ada sekarang. yang idola nggak yang Mbak Christine suka gitu penyanyi di zaman sekarang gitu? Saya suka lagu-lagu suara atau lagu-lagu seperti udah ada yang almarhum tuh Mike Mohede. Oh iya, Saya suka, suaranya bagus iya. banget. Udah itu yang sekarang ini Unmes, Oh iya, Tulus. itu bagus banget. Itu saya suka. Bukannya saya pengen berduet Iya, sama iya, dia. iya, iya. Seneng dengerin lagu-lagunya itu. Bagus-bagus benar. Dengan liriknya yang Liriknya juga liriknya bagus-bagus membawa dan suara. pesan. Jadi cocok Iya, banget iya, gitu betul, suara dan lagu itu. Yang dalam gitu ya. Uh-uh. Membawa pesan mendalam, cocok lah. Kalau ngomong tentang lagu ya dibanding lagu dulu ya, kayaknya lagu sekarang tuh udah nggak ada puisi-puisi gitu ya semuanya. Liriknya ya, di Sekarang, liriknya ya. sekarang kayak batak tembak langsung gitu loh, to the point. Iya kan? Apa jadikan aku pacar keduamu, jadikan aku istri kedua. Gitu Nggak loh. muter dulu ya? Nggak muter-muter. Kalau dulu kan muter-muter dibilang Bahasa kiasan. pohon lah, katanya pohon begini padahal maksudnya ceweknya yang Bahasa begini. kiasan ya dulu iya, ya. sekarang udah nggak ada gitu. Ya, Halus itu perkembangan lah dulu. zaman. Ya, dulu iya. halus ya. Halus banget, terlalu banget. halus. Gitu ya. Jadi kalau sekarang to the point lah ya kan Iya, mungkin sekarang sih terus terang banget deh bahasa lagu-lagu kiasan deh. lah Iya. gitu kan. Bahasa kiasan. Kalau dulu kan ada juga yang duet-duet kan Mbak. Misalnya Mbak Christine kan dulu pernah duet juga kan. Misalnya dulu kan ada Rinto Harahap Jacob dulu di bawah naungan apa record ya Mbak? Lollipop. Lollipop ya. Ya, itu punya Rinto. Rinto Harahap ya, itu ada kesannya nggak sih Mbak? Maksudnya waktu itu Bang Rinto Harahap mengumpulkan artis-artis yang di bawah Lollipop ya, Lollipop Record itu seperti apa sih Mbak? Maksudnya ada maksud apa gitu dari Bang Rinto waktu itu satu grup gitu dikumpulkan untuk menjadi Untuk record lagu-lagu. bareng gitu, untuk lagu-lagunya gitu. Enggak ya kayaknya. Enggak ya? Enggak. Jadi memang Cuma kita waktu kita emang udah habis untuk tour show misalnya, kita rame-rame. Penyanyi-penyanyi Rinto, penyanyi dari rekaman lain, satu jalan gitu. Jadi kita emang udah kesatuan kita sih sangat kuat ya. Cuma kalau untuk bikin rekaman-rekaman untuk duet-duet kayaknya enggak deh. Kecuali lagu di luar album, di luar kaset, ya nyanyilah sama siapa gitu duet. 50 tahun berkarya ada nggak yang momen paling berkesan Mbak Christine? Mungkin dari penggemar atau mungkin ada momen lupa lirik atau apa? Oh, kalau lupa lirik itu langganan. Langganan. Ini sering saya tanyakan sih Mbak karena ke artis-artis sebelumnya Iya. karena pastilah udah lama gitu kan. Oh sering. Itu sering ya. Tapi ya mensiasatinya kita seperti apa Mbak? mensiasatinya ngomong aja sembarangan. Oh gitu ya. Lupa lirik. Terus respon dari penggemar saat ini seperti apa sih Mbak? Misalnya lagi jumpa fans gitu. Ya puji Tuhan saya sih yang nggak macem-macem sih selama ini. Jadi ya responsnya itu ya biasa aja. Ya mereka senang gitu, udah pernah ini sama saya gitu. Nggak ada ininya deh, biasa aja deh pokoknya. Biasa aja. Jadi nggak ada apa dari fans sendiri saat ini ya tetap Nggak. positif gitu ya. Iya puji Tuhan positif terus. Ada pesan-pesan khusus nggak buat sahabat Kompas TV yang mungkin soal musik di Indonesia saat ini? Saya sih tetap respons baik ya, positif. Semua ini sih demi kemajuan zaman ya. Zaman kita sama zaman sekarang tentu beda dong. Saya sama anak saya juga sekarang udah jauh ya bedanya ya. Selera musiknya gitu. Kalau mereka seneng yang kayak gini-gini, saya ya senengnya yang Barat Korea gitu ya sekarang kan? ya yang cewek-cewek tuh biasa seneng Korea tuh. Mbak Christine ada pesan nggak buat sahabat Kompas TV gitu? Iya, ya pencipta-pencipta mesti lebih banyak
produksi lagu-lagu Indonesia gitu ya. Karena lagu Indonesia makin lama makin bagus kok. Suka saya sebenarnya mendengarkan lagu-lagu masa sekarang. Jadi kalau bisa lebih kreatif lagi gitu. Jangan ketinggalan sama yang luar negeri sana. Gitu ya. Oke, baiklah Mbak Christine Panjaitan. Terima kasih sudah Sama-sama. hadir menjadi bintang tamu untuk Nina Nostalgia. Question and answer. Menyanyi atau main film? Menyanyi, Bermain medsos atau hangout bersama keluarga? hangout sama keluarga. Lebih senang main wisata alam atau bermain di mall? Mau Makanan ala Korea atau Western? Korea. Oke. Yeay. Udah. Terima kasih. Katakanlah, katakan sejujurnya, apa mungkin kita bersatu? Kalau tak mungkin lagi hujan menyejukkan hati kita, untuk apa kau dan aku bersatu? Kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta, biarkanlah ku pergi jauh. Mbak Christine Panjaitan. Dah, sahabat Kompas TV, sampai jumpa di edisi pekan depan. Dah.